Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, bersama saya Alfian dan Bung Dion di sini. Ya. Bung, 2 pertandingan terakhir, 2 kekalahan. Apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong di pertandingan awal melawan Bulgaria dan di pertandingan kedua kemarin melawan Kroasia, tuan rumah Kroasia. Apa yang sejauh ini yang Anda lihat yang telah dilakukan oleh Sintayong sendiri? Ya, pertama ketika melawan Bulgaria, itu tim nasional kita itu baru kebobolan di babak kedua, Bung. Jadi di paruh babak kedua, boleh dibilang sekitar 20 menit terakhir itu baru kita kebobolan ya. Jadi hampir 60 menit itu kita sanggup menahan serangan yang luar biasa bertubi-tubi dari Bulgaria. Nah, pada pertandingan pertama, menurut pandangan saya, itu Sintayong lebih banyak mencoba bagaimana skema bertahan. Ya. Itu ada kesan malam itu ketika saya menonton, ini Sintayong sepertinya parkir bus ini. Parkir bus ini. Itu diserang dari kiri, kanan, dari tengah, itu mentok di lini kedua. Parkir Damri gitu. Parkir Damri di lini kedua. Dan 4 kuartet ya, jadi kan selalu 4-4-2. Jadi saya melihat Sintayong ini cenderung mengambil formasi klasik ya. Formasi klasik 4-4-2. 4-4-2 itu klasik ya, jadi selalu klasik. Jadi kedalaman itu dijaga betul ya. Jadi itu ada sistem libero kalau itu dijaga. Itu memang pemain kita ya itu praktis tidak bergeser itu ya. Itu dari formasi di belakang itu Bayu ya, Fikri, kemudian Komang Tri, Rizky Ridho, itu sangat mereka betul-betul ketika lawan sangat solid. Dan berkali-kali memang malam itu saya lihat itu pemain Bulgaria sempat mereka kayak frustrasi lah. Karena pelatihnya itu sampai kayak agak gemas begitu mengatakan itu bagaimana dari lapangan dia minta. Karena berkali-kali serangan mereka itu tidak mampu menembus pertahanan Indonesia. Jadi ketika melawan Bulgaria, Sintayong lebih menekankan bagaimana sih bertahan pemain kita bagaimana menahan serangan dan menurut saya sampai dengan 45 menit itu berhasil. Berhasil. Nah, sayang pada paruh babak kedua ketika Sintayong melakukan rotasi pemain kemudian coba sedikit keluar keluar untuk melakukan serangan. Di saat itulah kita mulai kecolongan. Dan saya juga perhatikan malam itu kita memang dari sisi fisik ya. Ini stamina ya. Dari sisi ketahanan fisik, stamina pemain kita memang ketika 15-20 menit terakhir itu memang sudah mulai kedodoran. Ya. Jadi ini memang persoalan menurut saya dan itu rasanya tim Sintayong mengetahui itu di ketahanan stamina fisik pemain kita itu memang perlu ditingkatkan lagi. Ya. Apalagi sekali lagi ini berhadapan dengan pemain Eropa yang secara fisik bagus, tinggi, bagus dan mereka punya stamina itu kita harus akui lah bahwa mereka jauh lebih bagus daripada kita ya. Apalagi ini main di negara mereka ya. Yang secara iklim ya sudah sangat akrab. Jadi itu yang saya perhatikan tetapi dari sisi itu yang coba. Lalu yang kedua ketika melawan Kroasia itu bedanya. Itu Sintayong coba karena ketika habis lawan Bulgaria kan memang cukup banyak juga ada yang kritik-kritik kok pemain kita terlalu bertahan ya. Ketika melawan Kroasia itu sejak menit awal itu Sintayong langsung minta pemain kita untuk menyerang. Jadi bermain lebih terbuka, berani meladeni Kroasia yang sangat ofensif ya. Kroasia itu sangat ofensif. Dan malam itu hampir saja malam itu membuat kejutan. Saya sempat ketika hampir cetak gol itu saya sempat teriak juga ya walaupun saya nonton sendiri. Itu pada kurang menit ke-6 atau ke-7 itu. Ya, jadi bola reboundnya dari pertama Arfan itu disambar oleh Irfan. Sayangnya itu mengenai Mister Gawang Mister Gawang. Itu lalu beberapa kali mereka juga melakukan serangan yang cukup mengejutkan lini pertahanan dari Kroasia. Jadi di pertandingan kedua Sintayong mencoba untuk keluar berani menyerang dan terbukti kita tadi malam berhasil mencetak gol. Satu gol. Hanya lagi-lagi kita dari sisi kerapian mengawal ketika mendapat tekanan balik, kemudian lapangan tengah kita praktis mati semalam itu habis.
itu dihabisi betul oleh Kroasia. Ya. Mereka kuasai betul penguasaan bola saja kita tidak sampai 40%. Ya, jadi benar-benar kita pemain-pemain kita berada di bawah tekanan. Tetapi bahwa mereka sudah berani keluar untuk menyerang dan menghasilkan gol itu kan sebuah poin. Ya, sebuah poin yang tentu Sintayong dan timnya akan mengevaluasi, dan ini hal yang yang positif. Ya. Jadi itu Bung. Jadi dua pertandingan ini adalah dua hal yang berbeda dilakukan oleh Sintayong. Jadi pertama memang dia masih mencari ini starting 11-nya siapa yang menjadi tim inti, mencoba pemain di setiap formasi, lalu mencoba bagaimana bertahan ya, lebih bertahan, dan bagaimana kalau meladeni permainan terbuka. Permainan terbuka, dan rasanya dia sudah mencatat banyak hal, belajar banyak hal dari dua pertandingan ini. Sehingga nanti kita akan lihat ini bagaimana ketika melawan macan Asia, ya, salah satu macan Arab Asia Saudi di pertandingan terakhir, yang juga sekali lagi kita banyak kalau bertemu Arab Saudi itu selalu kita kalah dan berat memang. Mungkin akan ada sentuhan baru yang akan Sintayong berikan tim nasional kita. Lalu catatan saya yang ketiga, Bung Alvin, kelemahan itu masih pada hal yang basic dari pemain kita. Jadi ketika dikepung oleh lawan itu passing-passingnya itu tidak akurat, Bung. Beberapa kali salah passing. Salah passing, bahkan hal yang sebetulnya menurut saya kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi, tetapi itu terjadi. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana bahwa pemain kalau memang sejak usia dini tidak diasah skillnya, keterampilannya, ketika membentuk dia pada usia sudah 17, 18, 19 tahun, itu memang sudah mulai agak sulit. Walaupun masih mungkin, tetapi jauh lebih sulit kalau misalnya dari usia dini memang dia basic skill dasar itu masih dibina sejak dia masih usia dini. Ya. Makanya Bung tahu lah, di Eropa tuh setiap klub punya akademi akademi sepak bola. Kita di Indonesia ada SSB macam-macam. Itulah sebetulnya cikal bakal ya untuk pembinaan sejak usia dini. Nah, pemain-pemain kita masih ada hal-hal basic yang keliru. Jadi sebetulnya gampang sekali bola itu dikuasai oleh lawan karena salah passing, salah passing. Kemudian menahan bola tidak rapi, kontrolnya juga akhirnya kehilangan bola sendiri. Jadi itu kan mestinya otomatis tidak perlu terjadi. Kalau skillnya memang sudah bagus di hal yang dasar seperti ini, kita masih bisa berutak-atik, lincah. Kita lihat kalau pemain-pemain dari Latin Amerika ya, Brasil, Argentina, karena mereka punya skillnya bagus, walaupun posturnya kurang lebih sama lah dengan orang Indonesia. Messi itu sama lah tingginya sama rata-rata pemainnya 186 cm. Tetapi bahwa karena skillnya bagus ya, akhirnya mereka bisa bergerak sangat lincah, menyulitkan pemain-pemain Eropa yang dari sisi postur fisik itu jauh lebih lonjong, lebih tinggi dari pemain-pemain kita. Ya. Jadi masih hal yang rasanya PR bagi Sintayong menurut saya adalah bagaimana dia membenahi fisik, ya. Kemudian juga membenahi skill. Dan fisik dan skill ini. Ya. Jadi itu yang rasanya masih menjadi PR. Dan saya rasanya Sintayong tahu itu ya. Dia tahu betul bahwa itu salah satu problem besar timnas kita. Jadi dari talenta 28 orang yang ada sekarang itu masalahnya masih banyak di sana itu. Jadi ini yang mungkin akan terus dibenahi. Karena apapun dalam sepak bola, sebagus apapun skema sebuah permainan yang akan diterapkan oleh pelatih, kalau sumber dayanya ini pas-pasan ya tidak sanggup untuk menerjemahkan itu di lapangan. Ya. Dan ini untuk pertandingan terakhir melawan Arab Saudi. Ya. Mungkin kalau dari Bung Dion sendiri melihat apa nih yang harus dilakukan oleh Sintayong minimal ya mengimbangi permainan dari Arab Saudi ini. Salah satu raja Asia. Dua hal ya. Pertama bahwa tidak perlu bermain bertahan ya, tapi bagaimana merapikan betul lini pertahanan kita. Lebih rapi lah. Jangan lagi terulang seperti pertandingan semalam melawan Kroasia. Betul-betul hujan gol ya, kebobolan dan habis secara mental pemain kita juga habis. Itu mereka mesti rapikan. Kemudian melawan Arab Saudi pun sekali lagi tidak perlu takut untuk menyerang. Ya. Takut. Karena dari head to head kita ya dengan Arab, walaupun kita memang banyak kalahnya, tapi biasanya kita tidak kalah banyak kok sama Arab Saudi itu ya 2-1, 2-0, paling besar 3-0. Jadi sedapat mungkin ini kesempatan untuk Sintayong, timnya dia lebih baik, mestinya harus lebih baik dari Bulgaria melawan Bulgaria dan Kroasia.
syukur-syukur menang ya. Tapi sedapat mungkin kita harus tahan Arab Saudi. Iya, minimal menahan seri. Iya. Ya, 1-1, 2-2 atau berapa kita harus menahan seri. Dan paling penting juga ada bahwa pemain kita harus mencetak gol. Karena apapun Bung namanya bermain sepak bola, gol adalah gol. Iya, gol adalah tujuan utama dalam gol sepak bola. Iya. Jadi Anda boleh hebat tetapi kalau 0-0 atau apa enggak, harus cetak gol. Dan ini memang ujian untuk seluruh pemain kita. Ya. Jadi saya terus terang, saya sendiri sih berharap optimis karena kita terakhir lawan Arab Saudi Jumat ya. Hari Jumat lusa itu akan lawan Arab Saudi. Arab Saudi pun 2 pertandingan kalah. Jadi ini sama-sama tim yang sama-sama kalah nih. Jadi nanti kurang lebih memperebutkan posisi juru kunci lah. Kira-kira Arab Saudi atau kita. Seperti sampai sekarang kita masih posisi juru kunci karena kita kebobolan lebih banyak. Iya. Ya, begitu Bung. Ya, terima kasih banyak Bung Dion atas komentar-komentarnya dan kita sudah berada di penghujung acara Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Jangan lupa kami ingatkan lagi untuk klik like, komen, dan subscribe di YouTube Tribun Bali dan mengikuti sosial media Tribun Bali di Facebook maupun Instagram Tribun Bali. Kami akan kembali ke hadapan Anda pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.